Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang distribusi dua perubahan acak, part yang ketiga. Distribusi bersyarat. Dalam teori peluang, kita sudah menjelaskan dua buah peristiwa yang bersyarat. Jika A dan B adalah dua buah peristiwa, maka peluang terjadinya peristiwa B diberikan peristiwa A dirumuskan dengan peluang B diberikan A sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang A, di mana peluang A harus lebih besar dari 0. Jika A adalah peristiwa X sama dengan X dan B adalah peristiwa Y sama dengan Y, maka untuk peluang Y sama dengan Y diberikan X sama dengan X sama dengan peluang X sama dengan X irisan Y sama dengan Y dibagi peluang X sama dengan X sama dengan peluang X sama dengan X, Y sama dengan Y dibagi peluang X sama dengan X. Jadi untuk P Y diberikan X sama dengan PXY per P1X, di mana P1X harus lebih besar dari 0. Dari perumusan di atas, kita dapat mendefinisikan fungsi peluang bersyarat sebuah perubahan acak diberikan perubahan acak lainnya. Definisi 5.8. Fungsi peluang bersyarat. Jika PXY adalah fungsi peluang gabungan dari dua perubahan acak diskrit X dan Y di XY dan P2Y adalah nilai fungsi peluang marginal dari Y di Y, maka fungsi yang dinyatakan dengan PX diberikan Y sama dengan PXY per P2Y, di mana P2Y harus lebih besar dari 0. Untuk setiap X dalam daerah hasil, X dinamakan fungsi peluang bersyarat dari X diberikan Y sama dengan Y. Jika P1X adalah nilai fungsi peluang marginal dari X di X, maka fungsi yang dirumuskan dengan P Y diberikan X sama dengan PXY dibagi P1X, di mana P1X harus lebih besar dari 0. Untuk setiap Y dalam daerah hasil Y dinamakan fungsi peluang bersyarat dari Y diberikan X sama dengan X. Karena untuk fungsi peluang bersyarat dari X diberikan Y dan fungsi peluang bersyarat dari Y diberikan X masing-masing merupakan fungsi peluang. Maka kedua fungsi peluang itu harus memenuhi sifat sebagai berikut. Yang pertama, untuk A, untuk fungsi peluang bersyarat dari X diberikan Y harus lebih besar sama dengan 0. B, untuk jumlah dari fungsi bersyarat dari X diberikan Y itu sama dengan 1. Lalu yang kedua, untuk A, untuk fungsi peluang bersyarat dari Y diberikan X harus lebih besar sama dengan 0. Lalu yang B, untuk jumlah dari fungsi peluang bersyarat dari Y diberikan X itu harus sama dengan 1. Definisi 5.9. Fungsi densitas bersyarat. Jika fx adalah nilai fungsi densitas gabungan dari dua perubahan acak kontinu X dan Y di XY dan F2Y adalah nilai fungsi densitas marginal dari Y di Y, maka fungsi yang dirumuskan dengan Gx diberikan Y sama dengan Fxy dibagi F2Y, di mana F2Y harus lebih besar dari 0. Untuk setiap X dalam daerah hasil X, dinamakan fungsi densitas bersyarat dari X diberikan Y. Jika F1X adalah nilai fungsi peluang marginal dari X di X, maka fungsinya dirumuskan dengan HY diberikan X sama dengan Fxy dibagi F1X, di mana F1X lebih besar dari 0. Untuk setiap Y dalam daerah hasil Y dinamakan fungsi densitas bersyarat dari Y diberikan X sama dengan X. Karena untuk Gx diberikan Y dan
HY diberikan X masing-masing merupakan fungsi densitas. Maka kedua fungsi densitas itu harus memenuhi sifat sebagai berikut. Yang pertama, untuk G X diberikan Y harus lebih besar sama dengan 0. Lalu untuk yang B, untuk integral dari min hingga ke hingga Gx diberikan Y dx sama dengan 1. Lalu yang kedua, untuk yang A, untuk H Y diberikan X harus lebih besar sama dengan 0. Lalu yang kedua, yang B, untuk integral dari min hingga ke hingga Hx diberikan Y dy sama dengan 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.